Sebenarnya ini pengalaman yang saya alami sendiri ya. Jadi satu ketika malam hari habis ada acara, di satu direktorat di kampus, saya lihat teman saya di satu ruangan tiba-tiba bawa satu kotak snack besar. Oh, ini kayaknya snack panitia nih. Lalu saya datangilah ruangan acara tadi dan ada satu orang yang sedang duduk di sana. Saya tidak menyampaikan maksud secara langsung, saya cuma bilang, "Udah selesai ya acaranya ya? Makasih ya. Assalamualaikum." Gitu. Ternyata orangnya nggak paham. Ya udah saya balik lagi, ya nggak ada rezeki kan. Tapi saya lagi mikir lagi nih, nih snack besar ini sebenarnya rezeki nggak sih gitu loh, ya rezeki saya nggak sih gitu. Lalu saya ke parkiran kendaraan dan mengambil jalan di area parkir untuk menuju ke depan karena kendaraan di depan. Nah, di lagi perjalanan di area parkir bagian tengah, di antara satu gedung dengan gedung yang lain itu ada selat dan saya lagi mendengar beberapa panitia yang sedang bahagia menceritakan suksesnya mereka menghadapi acara tadi dan mereka lagi senang. Nah, saya lagi berpikir, saya motong jalan lewat area gedung utama, kan saya ketemu mereka tuh. Habis itu saya pamit dan mereka pasti lihat saya nggak bawa snack kan. Nah, pikiran saya pasti mereka akan nawarin snack. Pada saat mau jalan, saya berhenti dan mengingat satu ya kata banyak lah ya buku nasihat dari talkshow sebelumnya. Kalau rezeki bakal nggak kemana tuh. Berani nggak jalan aja nggak usah lewat situ. Kalau memang snacknya rezeki, dia akan datang sendiri. Akhirnya saya jalan terus aja ke depan. Jadi nggak usah lewat lobi. Nah, pada saat sudah sampai di parkiran depan, ternyata panitia tadi itu ngambil foto bareng di depan gedung utama. Jadi nggak di lobi, tapi udah langsung ke depan untuk ngambil foto session. Saya melambaikan tangan jauh ke mereka sambil ngucapin sukses ya, selamat gitu. Sambil prepare tas, masukin di kendaraan dan siap mau jalan. Tiba-tiba ada yang mendekat dan maaf Pak Erik, ini snack untuk Pak Erik. Saya bilang, tuh kan snacknya datang sendiri gitu. Jadi sahabat yang kreatif, ini urusan konsumsi ya. Dan saya yakin urusan yang lain pun kita pasti akan yakin bahwa kalau rezeki kita, dia nggak akan kemana. Kalau memang itu adalah bagian kita, dia akan datang menjadi bagian kita. Apa yang diminta untuk kita lakukan? Ya teruslah berusaha, teruslah bersabar melakukan semuanya. Jadi sabar itu nggak nunggu ya, sabar itu aktif bergerak, aktif berbicara, aktif melakukan. Dan teruslah melakukan kebaikan demi kebaikan agar rezeki itu hadir untuk kita. Banyak orang berpikir memang rezeki itu tunai ya, apa yang terlihat. Tapi dalam satu ulasan yang ditulis oleh Pak Jamil Az-Zaini ya, dalam satu bukunya bahwa amal usaha itu kan ada dua. Yang pertama adalah hasil tunai dan tabungan kebaikan. Jadi nggak melulu sebenarnya rezeki itu hasil tunai. Ada akumulasi tabungan kebaikan. Nah, dua itu jadi amal usaha kita. Nah, sekarang bergantung kita. Kalau dia dapat dalam bentuk tunai, berarti dia yaitu hasil secara langsung. Tapi kalau dia tidak dapat dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, berarti dia akan masuk ke dalam tabungan kebaikan. Nah, tabungan kebaikan ini akumulasi baik ya. Makanya ketika kita lihat ada orang kok dapat door prize. Dari mana door prize itu ya? Sebenarnya ini adalah cairan dari kebaikan-kebaikan yang muncul tadi. Makanya kalau kita tanya coba sahabat kreatif pernah mikir nggak Anda kalau ngadain acara atau menghadiri suatu acara lalu tiba-tiba Anda pernah nggak dapat satu door prize yang besar? Jarang kan? Jarang. Kenapa jarang dapat? Ya karena saya mikir Anda sudah menolak untuk mendapatkan door prize-nya. Misalnya gini, satu sepeda mau dibagikan, Anda langsung ngomong, kayaknya aku nggak dapat deh, kayaknya aku nggak dapat. Tuh kan bener kan nggak dapat. Nah, coba deketin orang ya yang mereka dapat door prize, dapat sesuatu yang besar. Saya juga pernah beberapa kali deketin mereka.
Pertanyaan sederhananya adalah, kebaikan apa sih yang Anda lakukan sehingga dalam 1 bulan ini, dalam 6 bulan ini, dalam 1 tahun ini, sehingga Anda bisa dapat door prize? Dan ternyata jawabannya memang dia punya banyak kebaikan. Cara pandang terhadap rezeki itu, kembali lagi, siapa yang berusaha, dia akan mendapatkan. Kita kan yakin ya, bahwa ketika manusia itu dilahirkan, sudah ada ketentuan rezekinya. Misalnya lah, seorang ibad punya rezeki sekian miliar. Lalu dia bekerja, yang bekerjanya mungkin bisa dihitung lah penghasilan bulanannya, sampai dia pensiun bisa dihitung. Kalau dia hitung bulanannya sampai pensiunnya, katakanlah tidak sebanyak dari rezekinya tadi, kalau rezekinya sudah jelas, dari mana datang yang lainnya? Datang yang lainnya bisa saja dari kondisi-kondisi yang dia tidak akan pernah duga, karena memang rezeki itu datangnya dari arah yang tidak terduga-duga. Nah, tinggal bagaimana caranya untuk mendatangkan banyak rezeki ini tadi, tentu kan banyak ajaran di agama, berbagi, ya, peduli, kemudian care sama orang, dan melakukan amalan-amalan atau kegiatan-kegiatan yang mendatangkan kemurahan-kemurahan rezeki tadi, ya, peduli sama orang yang butuh, care sama anak yatim, bahkan ya menyisihkan penghasilan yang dia peroleh, berapapun yang dia peroleh dia sisihkan untuk dia bayar zakat penghasilannya. Nah, ini loh yang harus kita lakukan juga. Jangan hanya ngitung secara logika berpikir, karena takutnya nggak kuat ngitungnya gitu, dan nggak nyampe cara ngitungnya. Sekarang nggak ngitung. Mas Abeng menikah menunggu mapan. Oke, menikah menunggu mapan butuh berapa? Kalau orang menikah menunggu mapan, katakanlah ya biaya resepsi nikah berapa? 100 juta. Oke, resepsi mana-mana persiapan, kemudian punya kendaraan. Katakanlah kendaraannya harga 100 juta, ya, katakan karena kendaraan. Kemudian dia butuh rumah katakanlah 400 juta. Berarti Mas Abeng kalau mau menikah dia butuh 600 juta. Karena di situ dia bisa beli rumah, dia bisa beli mobil, dan dia bisa bayar resepsi untuk dia menikah. Kalau Mas Abeng gaji per bulannya 3 juta, maka untuk mendapatkan 600 juta dia butuh 18 tahun untuk bisa mengumpulkan uang sejumlah 600 juta tadi. Itu pun gak pakai makan dia. 3 juta kali 10 bulan aja lah gitu ya. 30 juta. Butuh 600 loh. Kali 20 kan. Kalau dia 360 ya itu tadi 18 juta. Berarti dia gak pakai makan untuk bisa menikah, untuk punya rumah. Itu kalau hitung-hitung logika. Saya jadi ragu Anda menikah. Karena mau sampai kapan? Makanya saya bilang tadi, rezeki itu gak bisa dilogikain banget gitu. Karena dia ada yang logika, ada yang kebaikan. Karena apa? Menikah tadi mudah urusannya, ada rezeki istrinya, ada rezeki anaknya. Kalau kita yakin kita sudah punya rezeki sendiri, maka kita nggak perlu pusing dengan penghasilan orang lain. Jadi ceritanya nih, ada teman nih, dia terlanjur tahu gaji teman-temannya. Nah, wajar ya secara naluri manusia dia membandingkan yang dia dapatkan, apalagi membandingkan yang dia kerjakan dengan dibandingkan yang orang dapatkan dan mereka kerjakan apa. Ternyata bertahun-tahun dia kerja pun gak akan pernah bisa sama gitu. Lalu batinnya menangis ya melihat keadaan seperti itu. Walaupun dia mencoba untuk memaklumi, tapi dia gak kuat. Akhirnya saya ketemu ya ngobrol. Saya balikin lagi nih. Rezeki sudah ditentukan sekian miliar. Kalau dia bekerja di situ, kemudian dia sudah dapat penghasilan yang jelas,
Ya, ini sama-sama nih. Contoh nih, Ibet sama Abeng. Ini kita pakai analisa sederhana saya saja ya. Ini Mas Abeng dan Kak Ibet, rezekinya katakanlah 100 miliar. Ya. Nah, bekerja di sini, Ibet dikasih per bulan 3 juta. Ya. Mas Abeng dikasih 7 juta. Yang besar yang mana? Mas Abeng. Lalu Ibet marah karena merasa pekerjaannya sama kok, nggak beda lama gitu kan. Nah, 7 juta dikali dengan jumlah masa pensiunnya berapa totalnya? Kak Ibet 3 juta dikali dengan total masa pensiunnya berapa totalnya? Beda kan? Lebih dari 2,5 bedanya. Tapi karena rezekinya sama, kira-kira kekurangannya Ibet dari mana? Banyak cara kan? Dari suaminya. Lah iya dia punya suami, punya dari suaminya. Gak mungkin Mas Abeng dari istrinya kan? Balik mikir gak? Ya, dari usahanya, dari kemampuan ya bisnisnya, aktualisasi dirinya, dari organisasinya, atau dia sebagai narasumber di mana, kan kita nggak tahu. Oke, kekurangannya kan, atau dari rezeki yang arahnya nggak digadu-gadu, entah dari bisnisnya, entah dari investasinya, kan nggak. Nah, Mas Abeng dari mana kekurangannya? Ya udah mungkin kekurangannya ya dari situ. Makanya saya bilang tadi, kita nggak bisa melihat orang berapa yang dia dapatkan dengan lalu yang kita bandingkan yang kita dapatkan. Karena pada akhirnya kita akan menuju kepada berapa rezeki kita. Dan seberapa besar yang kita dapatkan itu sebenarnya ya menurut saya gak usah pusing orang dapat berapa, tapi pusinglah kita itu udah dapat berapa, kita bisa bantu banyak orang nggak dengan apa yang kita dapatkan tadi. Berbagi kepada orang lain, membayar zakat penghasilan kita, kemudian menyiapkan untuk ibadah haji umroh, lalu kita melihat tetangga kiri kanan kita bisa memberi kepada mereka. Itu pusinglah dengan saya kok nggak bisa memberi mereka ya gitu. Daripada harus pusing dengan mikirin orang lain dapat berapa, lebih bagus pusing, aduh saya kok belum bisa ngasih ya, saya harus nyari ini buat ngasih nambah orang lain. Bukankah orang yang semakin banyak memberi kepada orang lain, rezekinya makin banyak. Untuk ikhlas itu memang tidak mudah. Tapi saya yakin kita bisa. Caranya apa? Kita balikin lagi kepada rasa syukur kan. Ya. Ketika orang memiliki rasa syukur yang tinggi, maka tingginya rasa syukur tadi akan menambahkan nikmat yang terus-menerus kepada dia. Gitu. Ya kan? Jadi bersyukurlah dengan apa yang Anda dapatkan, maka nikmatnya akan ditambahkan. Tapi ketika Anda cuman marah dengan sesuatu yang standar, yang biasa, lalu apa yang terjadi? Anda jadi gelisah kan? Ada jadi nggak senang, nggak punya merasa jadi susah. Padahal ada loh orang yang dia sendiri nggak punya tapi dia tetap bisa happy. Kenapa? Nah itu tadi acceptance. Jadi cara menerimanya dia. Cara menerima itu menjadi penting untuk orang bisa merasakan rezeki yang sesungguhnya. Kenapa dia nggak bisa menerima? Ya dia masih ngitung uangnya. Mungkin dia belum ngitung tuh sehatnya, mudahnya urusan, lancarnya pertemanan, punya circle yang banyak, ya kan? Punya teman-teman yang selalu mendukung, punya relasi banyak. Nama baik, itu kan bagian dari itu ya. Atau punya urusan tuh ada aja yang bantu. Ya kalau kita mau semua itu dikalkulasi jadi hitungan, mungkin Anda harus bayar dulu tuh. Untuk bisa masuk ke mereka, untuk dipublish oleh mereka Anda harus bayar. Tapi kan Anda punya teman, Anda nggak perlu membayar. Karena Anda punya relasi, Anda dianggap sebagai tamu VIP, ya masuk aja. Sebagai teman, Anda kru, Anda bisa bebas melakukan banyak hal. Jadi sahabat kreatif, rezeki itu dekat di sekitaran kita, maka usaha kita adalah bersungguh-sungguh, kesabaran kita juga kuat, dan kebaikan demi kebaikan kita lakukan untuk mendatangkan kemurahan-kemurahan rezeki tadi. Rezeki sudah diatur, tinggal kita menjemput rezekinya dengan cara-cara baik, dengan cara-cara yang kuat. Dan ingat ketika kita punya, berbagilah kepada orang lain, memberilah kepada orang lain agar rezeki itu terus bertambah pada orang yang memberi rezekinya. Sehat dan terus terinspirasi.